Hai semua, dalam rangka pemilihan umum 2024, kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, memegang peranan sangat penting. KPPS, sebagai kelompok penyelenggara pemilu di TPS yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kota, ditugaskan untuk melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemilihan anggota presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di TPS. Tentunya dibutuhkan orang-orang yang handal dan mumpuni dalam mensikapi setiap situasi dan kondisi apapun yang terjadi di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dari awal TPS dibuka sampai berakhirnya penghitungan suara. Salah satu bagian tugas KPPS dalam hal ini adalah seorang ketua KPPS harus menyampaikan kata pembukaan sebagai pointer sebelum dimulainya pemungutan suara. Hal ini harus dilakukan untuk memberi waktu kepada anggota KPPS yang lain dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan baik sarana prasarana, agar anggota KPPS tidak nervous, gugup maupun kebingungan, mengingat pemilu 2024 banyak sekali anggota KPPS yang belum berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu di TPS. Lalu seperti apa panduannya? Yuk, kita simak video berikut ini. Tahukah Sobat KPPS, betapa pentingnya pointers dari Ketua KPPS pada saat hari pemungutan suara, dengan tujuan untuk memberikan penjelasan tentang proses dan tata cara pemungutan dan penghitungan suara kepada pemilih, pengawas TPS dan para saksi yang sudah hadir di TPS. Selain daripada itu, untuk memberikan waktu bagi anggota KPPS yang lain agar tidak gugup dan bingung menghadapi situasi kerja yang mungkin adalah pengalaman pertama bagi mereka yang baru menjadi anggota KPPS. Nah, tentunya Sobat KPPS penasaran, seperti apa pointers Ketua KPPS pada saat hari pemungutan suara pemilu 2024 yang akan datang. Pointers Ketua KPPS ini saya ambil dari panduan KPPS Pemilu 2019 yang lalu dan untuk Pemilu 2024 mendatang saya yakin tidak berbeda jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini, untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini Rabu tanggal 14 Februari 2024, tepat pukul 7, karena para saksi, pengawas TPS dan pemilih telah hadir di tempat ini, maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu, seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban, saya minta mengambil tempat di depan saya, dan mengikuti sumpah janji yang saya bacakan berikut ini. Saya akan memandu sumpah dan janji KPPS dengan cara Islam, dan bagi yang beragama lain agar bisa menyesuaikan. Untuk itu ikuti kata-kata saya, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya, sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, bahwa saya, dalam menjalankan tugas dan wewenang, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, demi suksesnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah Provinsi, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, daripada kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya kami akan membuka kotak suara, dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya. Kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih dalam keadaan tersegel. Mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi surat suara. Bapak Ibu hadirin, seluruh isi kotak suara sudah kita keluarkan, sekarang kondisi kotak telah kosong dan akan kami gembok kembali untuk digunakan lebih lanjut. Mohon para saksi, pengawas TPS dan pemilih yang hadir turut menyaksikan, bahwa sampul surat suara masih dalam keadaan tersegel dengan baik. Selanjutnya kami akan membuka sampul dan menghitung jumlah surat suara yang ada. Setelah kita hitung, ternyata jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan meliputi A. Untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak lembar, B. Untuk surat suara DPR RI sebanyak lembar, C. Untuk surat suara DPD RI sebanyak lembar, D. Untuk surat suara DPRD Provinsi sebanyak lembar, E. Untuk surat suara DPRD Kabupaten Kota sebanyak lembar. Bapak Ibu Saudara-saudari masyarakat pemilih TPS nomor Desa, Kelurahan, sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut. A. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon presiden dan wakil presiden,
calon anggota DPR RI, calon anggota DPD RI, calon anggota DPRD Provinsi dan calon anggota DPRD Kabupaten Kota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara pada foto pasangan calon, nomor urut calon, atau lambang partai politik. B. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan pukul 13, yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara. C. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPTB, serta DPK dengan menunjukkan KTP, suket, KK, paspor, SIM kepada petugas KPPS. D. Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB atau disebut pemilih DPK, dapat memberikan suara dengan menggunakan KTP di TPS yang sesuai dengan domisili RT, RW dan sepanjang surat suara masih tersedia. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih bersangkutan akan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat yang masih dalam satu wilayah desa, kelurahan. E. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. F. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada ketua KPPS hanya untuk 1 kali. G. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek atau mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok. H. Apabila keliru coblos, pemilih dapat meminta surat suara sebagai pengganti, namun hanya 1 kali. I. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam, handphone, HP, berkamera atau kamera di bilik suara. J. Bagi pemilih tunanetra dapat menggunakan alat bantu template braille yang telah disediakan. Caranya adalah dengan memasukkan surat suara ke dalam alat bantu dengan posisi yang sama. Alat bantu template braille hanya dipersiapkan untuk surat suara presiden dan wakil presiden serta surat suara DPD. K. Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan terlebih dahulu mengisi formulir model C3 KPU. L. Tata cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, atau gabungan partai politik, dalam surat suara. 2. Untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota, coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Kota. 3. Untuk pemilu anggota DPD, coblos pada nomor atau foto calon atau nama calon anggota DPD. M. Untuk lebih jelasnya proses pemungutan suara meliputi langkah-langkah sebagai berikut. 1. Untuk pemilih DPT dan DPTB, setelah menyerahkan model C6 KPU, A5 KPU, A5 LNKPU dan menunjukkan KTP, L. Suket, KK, paspor, SIM serta menulis nama pemilih dan menandatangani formulir model C7 DPT KPU, C7, DPTB KPU, pemilih dipersilahkan duduk di kursi antrian, menunggu giliran untuk dipanggil. 2. Untuk pemilih DPK setelah menunjukkan KTPL mengisi formulir model C7 DPKPU. 3. Setelah dipanggil, pemilih akan mendapatkan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS. 4. Selanjutnya pemilih dipersilahkan menuju bilik suara untuk mencoblos surat suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan. 5. Setelah dari bilik suara, pemilih dipersilahkan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan. 7. Terkait dengan kehadiran saksi peserta pemilu dan pengawas TPS dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut. A. Tugas saksi peserta pemilu adalah 1. Menjamin kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan. 2. Mengajukan keberatan terhadap prosedur dan atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mendapatkan salinan formulir model CKPU dan model C1 KPU sesuai jenis pemilu. B. Tugas pengawas TPS adalah 1. Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 2. Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 3. Mendapatkan salinan formulir model CKPU dan model C1 KPU seluruh jenis pemilu. 4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti. 5. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten, Kota melalui Panwas Kecamatan. C. Dalam hal terdapat keberatan saksi, pengawas TPS, maka KPPS wajib 1. Menjelaskan prosedur pemungutan suara dan atau mencocokkan selisih perolehan suara model C1 sesuai jenis pemilu dengan C1 plano sesuai jenis pemilu. 2. Melakukan pembetulan. Dalam hal keberatan yang diajukan saksi, pengawas TPS dapat diterima dengan cara
A. Mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar. B. Ketua KPPS dan saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan. C. Ketua KPPS mencatatkan hal tersebut dalam formulir model C2 KPU. 3. Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi pengawas, TPS, PPL yang hadir. 6. Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir model C2 KPU. 7. Apabila tidak ada keberatan kejadian khusus, KPPS wajib menulis dengan kalimat nihil pada formulir model C2 KPU. 8. Sedangkan terkait keberadaan pemantau yang telah hadir di lingkungan TPS, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup tugas pemantau meliputi A. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sejak dimulai sampai dengan ditutupnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. B. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 9. Demikianlah Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu dan selamat siang untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua dapat menyelesaikan kegiatan pemungutan suara dengan tertib, aman dan lancar. Saat ini tepat pukul 13.00 kami secara resmi mengumumkan bahwa kegiatan pemungutan suara telah ditutup dan akan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara. Selanjutnya mari kita saksikan bersama proses penghitungan suara. Kami akan membuka kotak suara dan mengeluarkan serta menghitung dan mengumumkan jumlah surat suara yang ada di dalam kotak dengan urutan sebagai berikut. 1. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden sebanyak lembar. 2. Surat suara DPR RI sebanyak lembar. 3. Surat suara DPD RI sebanyak lembar. 4. Surat suara DPRD Provinsi sebanyak lembar. 5. Surat suara DPRD Kabupaten, Kota sebanyak lembar. Setelah memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, pengawas TPS serta pemilih dan masyarakat yang hadir, kami akan mengumumkan bahwa surat suara tersebut dinyatakan sah atau tidak sah. Secara bersamaan rekan kami yang lain akan mencatat suara sah dan tidak sah dalam formulir model C1, plano seluruh jenis pemilu yang ditempel di papan pengumuman. Setelah selesainya seluruh penghitungan suara, maka kami mohon kepada rekan-rekan KPPS yang lain beserta saksi untuk menandatangani formulir model C1, plano sesuai jenis pemilu. Dengan demikian, berakhir sudah kegiatan penghitungan suara pada hari ini. Semoga hasil penghitungan suara ini dapat diterima semua pihak dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.